Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nikmatul Iza. Di sini saya akan melanjutkan video sebelumnya mengenai analisis kebutuhan dan juga deskripsi umum. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengembangan model pembelajaran. Nah, pada model pembelajaran ini merupakan gambar dari model apresiatif proyek. Jadi proses apresiatif proyek ini diadaptasi untuk hampir semua situasi pembelajaran berbasis proyek, termasuk perencanaan strategis, manajemen keanekaragaman sumber belajar, atau pengembangan proyek lainnya yang terkait dengan fungsi pembelajaran. Nah, apresiatif proyek ini merupakan proses bersama dalam MOOC dengan seluruh pengguna. Sebagai pendekatan berbasis proyek bersama, filosofi apresiatif proyek selaras dengan perspektif ekologis pembelajaran proyek, yang terdiri atas mengatur diri sendiri, saling berhubungan yang memperkuat pendekatan proyek dilakukan dengan konsultatif, proyek kolaboratif dan partisipatif anggota terhadap tujuan proyek, serta pertumbuhan komunitas belajar yang melibatkan semua pengguna dalam mengambil tanggung jawab untuk perubahan pribadi dan organisasi. Nah, kegiatan apresiatif proyek juga melibatkan 5 fase, yaitu ada topik keilmuan Englistensis, konteks keilmuan Englistensis, konstruksi pengembangan MOOC pada pembelajaran Englistensis, konstruksi aksi MOOC pada pembelajaran Englistensis, dan presentasi produk Englistensis. Yang pertama yaitu fase topik keilmuan Englistensis. Nah, di pembelajaran ini melakukan studi tentang proyek. Pemilihan konten menjadi landasan dari keseluruhan proses-proses pembelajaran. Proyek yang diangkat dimaksudkan dalam rangka menguatkan pengguna agar fokus pada proyek yang benar-benar ingin diselesaikan dan berpotensi memberi pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada pengguna. Untuk pengalaman belajar sendiri, pengguna mengkonstruksikan proyek disertai konstruksi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Proyek ini disepakati bersama sebagai penguatan kapabilitas pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada mata kuliah. Untuk aktivitasnya sendiri, yang pertama yaitu pengguna mengkaji secara mendalam dan berpikir kritis terhadap topik yang relevan dengan proyek. Yang kedua yaitu pengguna secara aktif mengkolaborasikan proyek kepada instruktur. Yang kedua ada fase konteks keilmuan pembelajaran Englistensis. Jadi pengguna di sini mewujudkan pengakuan bahwa proyek terkait dengan kejadian yang terjadi sekarang bisa saja berubah dan semuanya adalah realitas. Menemukan konteks adalah upaya membangun realitas proyek baru yang melibatkan pengumpulan data dan eksplorasi yang berkaitan dengan proyek. Untuk pengalaman belajar sendiri ada dua, yaitu pengguna mencari realitas proyek melalui berbagai sumber belajar dan mengkonstruksi sebagai kondisi awal dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua, pengguna berkontribusi membangun realitas baru melalui pemikiran kritis, baik secara individu dan juga kelompok, mengkomunikasikan secara aktif, dan memiliki kemampuan berkolaborasi untuk membangun pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang lebih baik. Untuk aktivitasnya sendiri, di sini yang pertama yaitu proses belajar dan pembelajaran mengarah pada pengungkapan pengalaman positif dan sukses baik individu maupun kolektif dalam berbagai proyek. Yang kedua yaitu pencarian realitas melibatkan beberapa metode pencarian baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang dikembangkan berdasarkan proyek yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu fase pengembangan MOOC pada pembelajaran Englistensis. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan dalam rangka menciptakan proyek dengan visi yang berorientasi pada hasil yang dikonstruksi secara bersama. Untuk pengalaman belajar sendiri, pengguna dapat membangun visi diri maupun visi kolektif sebagai wujud pemikiran kritis terhadap gagasan proyek. Kemudian pengguna juga mendiseminasikan impian proyek mereka melalui berbagai saluran informasi dan komunikasi. Untuk aktivitasnya, pengkonstruksi proyek akhir sebagai sesuatu yang dianggap strategis bagi pengguna melalui berbagai saluran informasi dan komunikasi dalam wujud video animasi. Yang kedua yaitu diskusi intensif. Kemudian selanjutnya yaitu yang keempat ada fase konstruksi aksi pengembangan MOOC pada pembelajaran Englistensis. Nah, kegiatan pembelajaran ini dilakukan secara bersama-sama dalam rencana proyek. Untuk pengalaman belajar sendiri, pengguna di sini mengkonstruksikan pengembangan proyek yang berani, baik secara adaptif, asiatif, antisipatif maupun inovatif dalam membangun realitas proyek baru. Yang kedua yaitu pengguna membangun perilaku yang memiliki potensi bahkan mampu menggeser realitas dalam wujud tindakan yang pengembangan proyeknya itu terencana, ilmiah, logis, dan sistematis.
Untuk aktivitasnya sendiri, di sini pengguna melakukan perancangan tindakan positif yang terukur dengan dukungan referensi bereputasi seperti jurnal, proceeding, buku, makalah-makalah yang dipublikasikan dari sumber terpercaya. Yang kedua, ada pengguna melakukan desain yang dimungkinkan hingga pengembangan proyek akhir yang memiliki kebutuhan yang disesuaikan pada konten kekinian. Dan yang ketiga, yaitu pengguna melakukan kajian yang mendalam dengan mengedepankan pemikiran kritis sebagai landasan empiris dan teoritis untuk menggeser realitas proyek. Yang terakhir yaitu fase mempresentasikan final product berupa video animasi. Fase pembelajaran yang terakhir adalah melihat implementasi dan ulasan pengguna terhadap final project melalui video animasi yang telah mereka buat. Untuk pengalaman belajarnya sendiri, pengguna mempublikasikan dalam berbagai wujud saluran publikasi baik secara online. Kemudian pengguna mendapat pengakuan terhadap karya pribadi dari pengguna lain dan juga instruktur. Untuk aktivitasnya sendiri, pengguna secara aktif mempublikasikan karya melalui publikasi secara online, yaitu diupload melalui YouTube, TikTok seperti itu. Kemudian juga pengguna membangun pengakuan karya intelektual. Baik, sekian penjelasan saya mengenai hasil dari pengembangan MOOC ini. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hasil pengembangan desain pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.